di saat kita melakukan transformasi, kegiatan usaha kita berjalan terus, di sisi lain juga amanah untuk menjaga ekosistem, untuk menjaga industri nasional sebagai lokomotif nasional ini kita jalankan, juga UMKM kita kembangkan di sisi pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya dari sisi energi migas saja, tapi kesehatan pun kita tingkatkan. Jadi ya alhamdulillah ini semua tidak mungkin terjadi tanpa support penuh dari Kementerian BUMN, khususnya dari Pak Menteri. Jadi memang fokus ke execution, di execution gitu ya. Memang kekuatan beliau, kalau saya sih merasa, karena kita seperti mendapat dukungan penuh, jadi melangkahnya juga. Dan ketika ada permasalahan, misalnya ada ini, beliau turun langsung, misalnya perlu regulasi apa. Contoh waktu itu, kalau kita kemudian dari si regulasi tidak ada ketentuan khusus mengenai perpajakan, harus bayar pajaknya besar sekali. Tapi kemudian beliau bisa juga mengconvince gitu ya, dari Menteri Keuangan, Presiden, bahwa dengan cara inilah justru kita bisa membesarkan Pertamina, kita bisa memberi manfaat yang lebih kepada pemerintah. Jadi dengan diberikan relaksasi di perpajakan di saat transformasi ini, maka ini justru akan mendorong ya nilai tambah yang lebih besar bagi negara ke depannya. Jadi dan itu bisa kita buktikan. Ya, setelah terbentuk itu kita buktikan bahwa kontribusi ke negara meningkat dan sebagainya. 238 perusahaan itu ada yang berada di dalam bisnis utama atau core business, ada yang non core business. Sebetulnya kalau kita lihat selama ini sebelum holding subholding, core business itu dijalankan oleh Persero. Jadi ada kapal besar gitu yang menjalankan semua bisnis dari hulu ke hilir. Karena dulu kan dengan 11 direktorat itu menjalankan dari hulu, kilang kapal gitu ya, ke kapal induk. Nah yang lainnya itu adalah kapal-kapal kecil sebagai penunjang, pendukung. Nah ini yang kemudian kita lihat dengan kebutuhan perubahan transisi ke depan, transisi energi ke depan. Nggak bisa kita menjalankannya dengan kapal induk. Maka kemudian kita melakukan spin off gitu ya, ke masing-masing value chains. Jadi kan kapal induk nih the whole value chains nih. Ada hulu, ada kilang, ada gas gitu ya, ada kapal, ada hilir, komplit semua dengan renewable energy. Nah ini yang kemudian kita jadikan subholding. Untuk masing-masing value chains kita jadikan subholding. Banyak yang mempertanyakan. Terus kalau sudah kayak gitu kan artinya dipecah-pecah dong. Terus bagaimana menjamin bahwa semua bisnis proses berjalan, tidak ada hambatan? Inilah kunci dari holding. Struktur organisasi holding itu harus kuat, yang bisa mengintegrasikan. Jadi memberikan kewenangan, empowerment, tapi di sisi lain dia melakukan integrasi agar semua value chains ini berjalan. Karena ini seperti ban berjalan kan. Hulu masuk ke kilang. Jadi kalau hulunya ada masalah, supply ke kilang berkurang. Kilang masuk ke hilir ya, ke commercial and trading. Kalau ada masalah di kilang, hilir akan kena. Atau kebalikannya, ketika hilirnya tidak berjalan lancar, penjualannya kemudian anjlok, maka dia akan berdampak ke kilang, kilang berdampak ke ini. Jadi ini loop, close loop ya, close loop, satu value chain ini. Nah inilah peran dari holding, harus kuat di sini. Bukan seperti konglomerasi yang memilah-milah bisnis, macam-macam bisnis kumpul kemudian ya sudah nanti dikonsolidasi, tidak begitu. Karena ini masing-masing itu operating company, subholding ini yang saling terkait satu sama lain. Become the integrated oil and gas company gitu. Kalau dalam case-nya PTPN, dia itu adalah vertical integration. Dia pabrik pupuk, perkebunan sama dengan pabrik pupuk juga. Jadi masing-masing melakukan end to end. Sehingga di sini hanya konsolidator dari sisi keuangan saja kan, gitu. Kalaupun ada proses yang mau ditarik mungkin hanya bagian proses, misalnya pemasaran atau pengadaan. Tetapi sebetulnya secara bisnisnya itu adalah vertical integration dari hulu ke hilir. Nah, beda dengan Pertamina. Kita ini horizontal, ya kan? Satu value chain. Kalau kita bicara bisnis Pertamina itu apa sih? Dari hulu ke hilir. Kita potongnya horizontal. Hulu, kilang, ya, kemudian hilir, commercial and trading,
kemudian ada kapal, itu kan semua sebetulnya rangkaian atau puzzle dari bisnisnya Pertamina. Fungsi dari holding adalah merangkai puzzle tersebut, memastikan tidak boleh ada space sedikit pun di antara puzzle itu. Karena kalau tadi yang saya sampaikan, hulu bermasalah ke kilang, kilang masalah ke hilir, atau kebalikannya. Atau yang supporting, kapal ada masalah, supply distribusi ke masyarakat akan terganggu. Kalau supply terganggu, berarti di kilang inventory akan numpuk. Berarti kan tidak bisa memproduksi lagi. Kalau tidak memproduksi lagi, nggak bisa nyerap dari hulu. Ini luar biasa, Pak. Very complicated. Inilah peran holding, memastikan semua puzzle-nya bisa selalu dirangkai, nggak boleh ada yang space sedikit pun di antara itu. Karena ini kaitannya langsung ke pelayanan masyarakat, akan mengganggu ke situ.